kota negara akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Proyek IKN memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor properti, bahwa minat investasi properti di IKN masih tergolong lesu. Mari kita eksplorasi lebih dalam. Negara atau IKN adalah proyek strategis yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah sekitar Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur. Namun IKN bukan hanya sekedar penggantian lokasi ibu kota saja. Karena selain menjadi pusat pemerintahan baru, IKN adalah visi untuk menciptakan sebuah kota hijau yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan modern, serta memiliki infrastruktur yang lengkap. Sejak masa pemerintahan Soekarno, gagasan untuk memindahkan ibu kota negara sudah muncul. Presiden Soekarno ingin menggeser pusat pemerintahan keluar Pulau Jawa, agar lebih merata dalam pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan pada masa itu karena berbagai keterbatasan. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Lokasi titik nol IKN dipilih dengan cermat melalui kajian yang melibatkan berbagai aspek seperti geografis, infrastruktur, dan potensi pembangunan. Keputusan ini juga bertujuan untuk mengembangkan wilayah Indonesia bagian timur dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Peresmian IKN dilakukan dengan upacara simbolisasi yang menggambarkan persatuan seluruh elemen dari seluruh Indonesia. Air yang diambil dari berbagai sungai dan danau di setiap provinsi, serta tanah dari berbagai daerah di Indonesia, dikumpulkan dan digunakan untuk meresmikan IKN. Hal ini melambangkan bahwa IKN bukan hanya milik satu daerah, tetapi merupakan warisan bersama seluruh rakyat Indonesia. Desain IKN karya anak bangsa juga telah ditentukan dengan matang. Arsitektur modern dan berkelanjutan menjadi prinsip utama dalam pengembangan kawasan ini. Ruang terbuka hijau yang luas, infrastruktur yang ramah lingkungan, serta perpaduan antara fungsi perkotaan dan alam menjadi ciri khas dari desain IKN. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi warga IKN. Pembentukan pemerintahan di IKN juga merupakan bagian penting dalam proses ini. Badan Otorita IKN dibentuk untuk mengatur dan mengawasi pengembangan IKN, serta menjamin koordinasi yang baik antara berbagai sektor terkait. Proses ini melibatkan pemindahan berbagai lembaga pemerintah dan kantor-kantor pusat dari Jakarta ke IKN. Selain itu, logo IKN juga telah disahkan sebagai simbol identitas dari IKN. Logo ini menggambarkan pohon hayat yang melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan berkelanjutan. Pohon hayat merupakan representasi dari semangat dan harapan bahwa IKN akan menjadi pusat pembangunan yang berkelanjutan. Aspek penting dalam pengembangan proyek IKN adalah sektor properti. Dalam proyek ini, properti memiliki peran yang sangat signifikan sebagai penyedia hunian bagi penduduk IKN dan juga sebagai potensi investasi yang menarik bagi para developer properti. Minat investor, terutama dari investor asing, juga menjadi sorotan. Beberapa artikel menyebutkan bahwa investor dari Arab Saudi juga semakin menarik terhadap IKN. Para investor ini melihat potensi bisnis properti yang menggiurkan dalam proyek ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Arab Saudi berminat untuk berinvestasi di sektor properti IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN, Bambang Susantono, menyampaikan ada 167 letter of interest dari sekitar 16 negara untuk berinvestasi di IKN. Hal ini menunjukkan kepercayaan mereka terhadap potensi proyek IKN sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik. Banyak perusahaan properti dan konstruksi terkemuka yang telah mendaftar dan berkomitmen untuk membangun perumahan di IKN. Dukungan perusahaan-perusahaan ini membuktikan potensi bisnis properti yang menarik di IKN. Misalnya Agung Podomoro telah berperan aktif dalam mempercepat proyek-proyeknya di sekitar wilayah IKN, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Joni Rahayu mengatakan 6 perusahaan yang telah menerima surat izin prakarsa proyek atau SIPP dari Otorita IKN, yaitu antara lain PT Summarecon Agung Tbk, Konsorsium Nusantara, Korean Land and Housing Corporation, PT Perintis Trinity Tbk, dan PT Nindya Karya. Hal ini mencerminkan keyakinan mereka terhadap potensi pasar properti di IKN
dan keseriusan mereka dalam berkontribusi pada pengembangan proyek ini. Dalam melaksanakan pengembangan perumahan, IKN juga memperhatikan kebutuhan rumah susun bagi para pekerja konstruksi. Ini merupakan langkah penting untuk memenuhi kebutuhan hunian para pekerja yang terlibat dalam pembangunan proyek IKN. Dalam artikel-artikel berita, kita dapat melihat bagaimana IKN memastikan para pekerja memiliki hunian yang nyaman dan mendukung produktivitas mereka. Namun, dalam beberapa artikel juga disebutkan bahwa minat investasi properti di IKN masih tergolong lesu. Real Estate Indonesia mengungkapkan beberapa penyebab mengapa minat investasi properti di IKN belum mencapai potensi maksimal. Salah satunya adalah persoalan lahan menjadi hal yang kompleks dan harus diselesaikan dengan baik. Perlu ditemukan solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah lahan ini agar dapat menarik lebih banyak investasi ke proyek IKN. Meskipun terdapat tantangan, potensi pengembangan proyek IKN tetap menarik perhatian banyak pihak. Pemerintah dan para developer properti terus berupaya mencari solusi yang efektif untuk mengatasi kendala yang ada dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi properti di IKN. Keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama dalam pengembangan IKN. Proyek ini telah ditetapkan sebagai kota hutan dan berkomitmen untuk menjadi kota netral karbon. Hal ini berarti bahwa dalam proses pembangunannya, IKN akan memperhatikan pelestarian alam dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Menariknya, investor dari Dubai juga ikut terlibat dalam pengelolaan limbah di IKN. Ini menunjukkan perhatian serius terhadap aspek lingkungan dalam pengembangan proyek IKN ini. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk mencapai visi kota yang berkelanjutan. Dengan adanya proyek IKN, sektor properti telah menarik minat investor baru. Artikel-artikel membahas tentang investor baru yang mendanai hunian untuk aparatur sipil negara atau ASN di IKN. Hal ini menunjukkan bahwa IKN tidak hanya menarik minat investor dari luar negeri, tapi juga dari dalam negeri. Dalam rangka pengembangan IKN ini, penerapan local wisdom juga menjadi penting. Artikel-artikel menyebutkan bahwa pengembangan IKN harus memperhatikan kearifan lokal dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan proyek dan memperkaya keberagaman budaya serta nilai-nilai lokal. Secara keseluruhan, proyek IKN memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor properti. Dengan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, perhatian terhadap kearifan lokal, dan minat investor yang meningkat, IKN diharapkan dapat menjadi kota yang hijau, modern, dan menarik bagi developer properti serta masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pengembangan proyek IKN juga memberikan dampak positif bagi sektor properti di sekitarnya. Dengan relokasi ibu kota negara, beberapa developer properti optimis terhadap prospek bisnis properti di daerah Balikpapan dan sekitarnya dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan. IKN menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian lokal serta membuka peluang baru bagi developer properti untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan di sekitar IKN. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada konten properti menarik lainnya. Salam sukses!